Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin daripada Allah, taufik daripadanya, pada hari ini di kesempatan berbahagia ini kita telah berhadir di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah singkat di kesempatan khutbah pada siang yang berbahagia ini, mari sejenak para hadirin kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing kepada pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah modal dalam kita hidup para hadirin. Modal di kehidupan dunia ini dan modal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memiliki ini dan itu, tetapi kita tidak akan sampai pada makna hidup yang sesungguh-sungguhnya kecuali sampai kita membekali diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah kalian di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi Allah menyambung, fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi bekal yang paling baik itu adalah bekal ketakwaan. Seseorang bisa bahagia meskipun dia tidak memiliki dunia, asal dia memiliki ketakwaan. Seseorang akan sengsara dan menderita di dunia ini, para hadirin, meskipun dia memiliki segala-galanya, ketika hatinya kosong daripada ketakwaan. Berbagai macam problem yang dihadapi dan kita hadapi pada hari ini, dan kita susah dibuatnya. Hal itu karena soal takwa, para hadirin. Kita tahu bahwa kehidupan Nabi dan para sahabat, mereka adalah orang yang hidup dalam banyak sekali masalah. Tapi meskipun mereka menghadapi masalah setiap harinya, masalah yang bersifat pribadi, ya, dan masalah ummah secara umum, tetapi Allah tidak pernah memberikan mereka susah. Mereka tidak pernah dihinggapi rasa khawatir, ya, susah hati, gelisah, sulit tidur, dan seterusnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jalan keluar itu sesungguhnya, para hadirin, ada pada ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas hidup seseorang itu ada pada sejauh mana seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu istiqamah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin bermutu dan berkualitas, hati yang semakin bahagia. Dan begitu juga sebaliknya, para hadirin, ketika seseorang konsistensi dalam agama ini berkurang, maka dia pun akan merasakan berbagai macam kesusahan dan kegelisahan hidup. Mudah-mudahan, para hadirin, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bertakwa kepadanya, karena tanpa kekuatan dari Allah pun sesungguhnya kita tidak punya kekuatan untuk bisa bertakwa kepadanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagai tambahan di kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan kita semua tentang ayat yang tadi di awal sudah kita bacakan. Firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan ini juga kaitannya dengan takwa kepada Allah, para hadirin. Jadi kalau bicara takwa, sesungguhnya bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi bagaimana pada akhirnya juga berbicara tentang bagaimana pemenuhan hak-hak selain daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, para hadirin berbahagia. Hubungan kita dengan orang di rumah, dengan istri, ya, dengan anak-anak. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi seseorang baru dikatakan takwa itu ketika dia memenuhi semua hak, yang itu adalah hak Allah dan hak manusia ataupun hak makhluk. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini dihadapkan pada berbagai macam isu, ya, pada berbagai macam masalah. Jadi mungkin terakhir kita mendengar isu tentang judi online, ya, yang dalam isu tersebut melibatkan sejumlah besar anak-anak, yang mulai dari yang usia 10 tahun ke bawah, ya, ada yang usia 10 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Dan sebenarnya bukan hanya pada masalah judi, tapi juga ada pada banyak masalah-masalah yang lain
Jadi mungkin sebelumnya kita dihebohkan dengan masalah begal, ya, anak-anak yang usianya juga masih begitu muda, anak-anak yang usia SMP dan masih di kelas 1 atau kelas 2 SMA, usia 20 tahun ke bawah para hadirin. Jadi anak-anak yang yang liar, ya, juga anak-anak yang terdampak sabu-sabu dan lain-lain. Banyak problem yang hari ini menimpa anak-anak, dan mungkin secara umum hari ini kita juga mendengar bagaimana problematika yang dihadapi oleh apa yang kita kenal dengan Gen Z, ya, atau generasi Z, ya. Ini juga sebuah problem dan permasalahan, ya, generasi yang oleh sebagian pakar menyebutnya dengan generasi strawberry, ya, jadi cantik di luar tapi dia lembek, ya, menanda jepit laju apa namanya, ya, dia rusak. Jadi generasi yang sangat lemah para hadirin berbahagia. Dan di belakang mereka para hadirin, kalau sekiranya kita tidak betul-betul peduli soal ini, maka kita akan menghadapi dan kita akan meninggalkan generasi yang jauh lebih lemah dan jauh lebih buruk, yaitu generasi alfa para hadirin. Ane usia ane elonoronya. Dan itu bahagian pada siklus hidup, kata sebagian orang. Jadi generasi yang sebelumnya apa namanya tidak begitu kuat, mereka melahirkan generasi yang kuat, dan generasi yang kuat dia akan kembali melahirkan generasi yang lemah. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup di zaman yang serba kekurangan. Jadi kami sempat merasakan sekolah tanpa sepatu dan tanpa sendal, tapi pada hari ini kami mengendarai mobil para hadirin. Kami pernah merasakan hidup tanpa listrik dahulu di kampung, banyak terungking dengan banyak teplok, dan hari ini rumah kami terpasangkan AC para hadirin. Jadi orang tua kami dulu lemah, dia tidak sanggup membelikan kami susu, tapi hari ini anak kami setiap hari di pagi hari minum susu para hadirin. Jadi makanannya enak. Jadi generasi urang Syilun meninggalkan generasi seperti saya. Urangnya lemah zaman, tidak mampu menyediakan banyak hal kepada kami, tapi kami hari ini kuat. Kami yang kuat hari ini para hadirin, yang mampu menyediakan segalanya, kami kemungkinan akan melahirkan dan mewarisi anak-anak yang besoknya lemah. Generasi yang setiap pagi makan dan minum, ya, minuman dan makanan yang bergizi, tapi tidak tahu besok apa yang terjadi dengan anak-anak yang selalu mendapatkan asupan yang bergizi ini para hadirin. Anak-anak yang begitu cengeng. Saya kira kita bisa bacalah, ya, bacalah di Google, dan banyak penelitian yang meneliti tentang generasi Z dan yang akan datang ini generasi alfa para hadirin yang berbahagia. Artinya kalau perlakuan kepada generasi Z saja yang seperti itu, bagaimana dengan generasi setelahnya? Nah, poin yang saya ingin sampaikan di sini, ini sebuah fakta para hadirin berbahagia. Dan kenapa muncul generasi Z yang begitu lemah para hadirin, dan begitu juga kemudian akan kelemahan itu akan terus, kalau kita lihat fenomena dan keadaan pada hari ini, itu tidak akan berhenti sampai nanti di generasi alfa. Kami kamona nasikula, kami mengelola pesantren para hadirin, kami mengelola sekolah, kami membaca bagaimana orang tua yang punya anak-anak itu. Jadi walaupun ini mungkin belum kesimpulan final, tapi kami bisa mengatakan bahwa karena ini tidak terjadi pada 1-2 orang. Jadi yang paling ribet sebenarnya mengurusi sekolah itu bukan anak-anak sebenarnya, tapi mengurus orang tua anak-anak. Jadi orang tua yang seusia saya tadi, yang agak sedikit tua di atas saya, orang tua yang punya anak yang masuk dalam golongan Gen Z dan golongan Alpha tadi. Jadi yang paling rumit itu mengurusi saya, semua bukan anak saya. Jadi kalau saya misalnya menyekolahkan anak saya ke satu tempat, itu pengurus sekolah itu yang paling ribut masalahnya bukan dengan anak saya, ngelon. Ya, ngelon yang paling masalahnya, bukan anak drive dah. Jadi yang paling rumit itu diurus siapa? Orang tuanya yang paling rumit. Jadi saya ingin mengatakan para hadirin berbahagia bahwa yang menyebabkan si anak itu seperti itu, yang menyebabkan anak itu lemah, itu karena adanya para hadirin. Kita hari ini kuat karena urang syik dia aja menguatkan kita. Orang tua kita tidak sedih ketika kita dulu jalan tanpa pakai sendal.
Orang tua kita dulu tidak sedih ketika kita jalan tanpa sepatu. Orang tua kita dulu tidak sedih ketika anaknya misalnya jalan di hujan hanya menggunakan daun pisang. Anak sedih ke? Biasa anda. Orang tua kita tidak sedih ketika mengikalan anak ke zaman kabeh mukurap, kamera puak, mutungki. Biasa anda. Anak masalah ya. Hari ini anaknya dibungkus pak. Lun tayang hak anak. Tabungkuh anak dah menjadi Honda balam beb dah pasal anak dah. Hanya kena angin. Bacum cukeh, bacum cutit, dan sekarang sedikit aja masalah kita dilaporkan ke Komnas Anak. Bacut-bacut di visum, bacut-bacut bau bak kantor polisi. Siapa? Saya. Padahal long zaman getepat bak tikula leyah lu zaman bekah baca-baca getepat le guru zaman bak tikula bekah baca-baca pak gambar kundung pege getepat. Anak apa anak kebengeh biah lu. Anak masalah. Anak masalah apa berada di berbahagia. Pelaku hukum le guru bak tikula hukum le guru bak buat getepat dengan awenya lempet rincam kaki. Hana bengeh runci, hana ge lapor, hana ge adhet dengku, hana ge protes tikula. Sehingga Syahrial itu menjadi kuat. Tapi Syahrial itu begitu anaknya sedikit dicubit sama guru di sekolah itu, saya datang protes kepada guru sekolah itu. Pernah cuci anak ilung tu, ilung mentah hanam ku cuci anak aku. Jadi bukan anak yang lemah, orang tua. Nah, lun kena kenyina orang tua. Kita hari ini yang hadir di sini 80% orang tua yang berbahagia. Jadi ini soal anak yang tadi misalnya terlibat dengan judi online. Nyatanya siapa yang memberikan ini kepada anak perhatian? Siapa yang sayang? Yang ke urang si anak mate yang umur 10 tahun ke bawah, dia tahu apa perhatian? Dari mana anak itu bisa mengakses judi, Pak? Bagaimana cara anaknya main judi? Dari mana dia dapat itu semua? Uang itu dari siapa? Bagaimana dia bisa beli ini, beli itu dan seterusnya? Pak Atrayamadu, semua dari kantong orang tuanya yang notabene tadi dia begitu sayang kepada si anak perhatian. Jo urung si kana, sayang kana, jo HP kana, jo ini, jo itu, semua diberikan kepada anak. Dan anak tidak pernah dihukum kalau dia salah perhatian. Semua selalu mendapatkan hadiah. Anak bahkan hari ini diberi cuti macam tu, tapi kita tidak pernah menghukum anak. Jadi ini soal pendidikan orang tua kepada anak. Nah, itu satu hal perhatian secara umum. Dan secara khusus, nah, ya, secara khusus kenapa? Ini soal tanggung jawab kita laki-laki yang ada di sini perhatian. Ini soal tanggung jawab ayah. Jadi begitu kita bicara soal pendidikan anak perhatian, itu soal tanggung jawab urang si agam, bukan istri di rumah perhatian berbahagia. Jadi Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua anak yang lahir itu semuanya baik, tapi yang membuat anak itu kemudian menjadi tidak baik perhatian, anak itu menjadi lemahkah, anak itu menjadi jahatkah, apa saja, Nabi mengatakan fa'abawah, kedua orang tuanya lah. Tapi Nabi ketika mengatakan kedua orang tua, Nabi memilih kata-kata abawah, abawain. Jadi ini sebuah kalimat yang jadi orang Arab punya banyak kata perhatian untuk mengungkapkan satu hal. Jadi ketika mereka mengatakan abawaini, itu tidak sama maknanya dengan walidain. Walaupun dalam bahasa Indonesia dua-dua diterjemahkan kedua orang tua. Kalau dibilang walidain, itu dua orang tua betul. Tapi di situ fokusnya ibu. Makanya kita sering membaca dalam Al-Quran birrul walidain. Tidak ada birrul abawain. Hana birrul abawain. Yang na birrul walidain. Kenapa dibilang birrul walidain, bakti kepada kedua ibu bapa? Karena dalam bakti anak kepada orang tua, fokusnya ibu bukan ayah. Maka gekun walidain, birrul walidain, mengacu kepada walidah, orang yang pelahir katanya, orang yang melahirkan kita. Mereka pegah anak itu namanya walad. Jadi orang yang dilahirkan. Orang syi itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran begitu. Jadi kita boleh ini walidain. Tapi ketika dalam bab soal pendidikan, Nabi mengatakan abawain. Karena begitu anak lahir para hadirin berbahagia, maka itu kewajibannya ada di atas tengkuknya si bapak, bukan kewajiban si ibu. Jadi ibu itu terhadap anak itu kewajibannya hanya sampai melahirkan para hadirin. Menanceh anaknya kasus saya mai.
Soal susu itu kewajiban si bapak. Sehingga kalau sekiranya si anak itu dia mau menyusui bukan pada ibu kandungnya, dan si ibu kandung tidak mau menyusuinya, maka ibu kandung boleh mengatakan tidak dan bapak tidak boleh memaksa, karena itu bukan kewajiban si ibu. Lalu bagaimana? Bapak cari orang yang menyusui lain, ya mitaurin yang lainnya, atau beli susu SGM dan seterusnya. Jadi istri itu boleh menolak. Dan kalau juga kita paksa harus kasih upah itu istri. Dan seterusnya, dan kita tidak bicara soal ini, tapi kena pegah ini soal tanggung jawab para hadirin. Jadi urang agamnya begitu anak lahir nyan dalam jarawanya para hadirin. Jadi kita Al-Quran menyebutkan mauludun lah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Tanya adalah orang yang anak kepadanya dilahirkan. La tudarra walidatun biwalidiha wala mauludun lahu biwaladihi. Kita adalah orang yang anak dilahirkan untuknya. Tanya orang yang anak lahir untuk katanya. Sementara perempuan lah walidah, orang yang melahirkan anak. Ketahu katanya, anak katanya. Maka anak itu tidak dinasabkan kepada ibunya, tapi begitu lahir dia dinasabkan kepada ayahnya. Jadi soal pendidikan para hadirin, leading sektornya itu ayah, bukan ibu. Tapi lihatlah pada hari ini para hadirin berbahagia, di mana peran ayah itu. Jadi dalam sebuah penelitian katakan para hadirin, Indonesia ini adalah negara yang paling yatim nomor 3 di dunia para hadirin. Yatim dalam makna apa? Anak-anak yang memiliki ayah secara biologis, tapi mereka kehilangan ayah secara psikologis para hadirin. Jadi ayahnya ada secara biologis ada, maka namanya anak ayah secara biologis, nah mungkin anak itu ada. Tapi ini masalahnya para hadirin bukan, jadi yang dibutuhkan oleh si anak itu bukan ayah secara biologis, tapi yang dibutuhkan oleh anak itu adalah ayah secara psikologis para hadirin. Dalam makna apa? Ini soal kasih sayang ayah, soal kedekatan seorang ayah dengan anak para hadirin. Ini soal tanggung jawab dan pendidikan seorang ayah kepada anak. Jadi ini bukan, makanya kita dalam Islam mengenal konsep kafalatul aitam. Jadi ada namanya anak yatim, memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim itu kan dia ajuk peng kan anak yatim. Anak yatim hanya pelepeng aja. Kepui peng namanya Amirah umur tibuliannya. Kepui peng aja. Anak kecil untuk apa uang? Dia nggak bisa menggunakan uang. Bahkan dalam An-Nisa itu kita diperintahkan mengelola harta anak yatim. Lalu apa dalam banyak ayat Allah katakan wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama. Yatim kita disuruh ihsan kepada yatim. Anak yatim itu anak yang kehilangan ayah para hadirin. Memang pada awalnya secara biologis, tapi anak itu lebih yang dia butuhkan apa psikologis seorang ayah. Orang yang hana ayah, jadi dia butuh kehangatan seorang ayah, dia butuh pendidikan para hadirin. Jadi anaknya ketika anak ngemaji lemah je sebenarnya. Kalaupun dia tumbuh besok, dia tumbuh seperti burung yang hanya memiliki 11 sayapnya, dia nggak akan bisa terbang sehebat apapun burung tersebut para hadirin. Jadi butuh ayah. Dan walaupun di sana sini kita mendengar al-ummu madrasah, jadi ibu itu sekolah, tapi ayahnya kepala sekolah para hadirin berbahagia. Makanya kalau kita buka Al-Quran, kita akan menemukan betapa banyak ayat di sana bercerita tentang peran seorang ayah, dan kita tidak menemukan peran seorang ibu. Ini bukan untuk mendiskreditkan ibu, kawan. Ibu punya peran yang lain, tapi yang kena pegang peran seorang ayah. Mulai daripada cerita Nuh alaihi salam para hadirin berbahagia. Dia berbicara dengan anaknya Kan'an. Jadi ayah dan anak di situ. Kemudian di sana ada Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ini semua orang ada ibunya, ada istrinya. Istrinya tidak pernah muncul. Ya, Ibrahim dengan Ismail. Kalian bagaimana Ibrahim kedekatannya dengan Ismail? Yang gejak geba, dia membangun Ka'bah dengan anaknya para hadirin. Ibrahim dengan anaknya Ismail. Kemudian setelah itu cerita tentang Yaqub alaihissalam para hadirin berbahagia. Lihat bagaimana kedekatan Yaqub dengan Yusuf. Yusuf ketika dia bermimpi, dia tidak cerita pada ibunya, dia datang cerita kepada ayahnya Yaqub. Dia mengatakan melihat sekian bintang dan matahari serta bulan sujud kepadanya. Dia datang cerita kepada ayahnya. Harusnya anak-anak itu dia cerita rahasianya pada kita si ayah, bukan pada si ibu. Tanya yang dengar para hadirin.
Lalu bagaimana kedekatan? Dan itu mimpi, sebuah rahasia para, suatu yang tidak ada siapa yang tahu dan tidak ada siapa yang lihat. Kepada siapa si anak yang datang cerita? Kepada si ayah. Dan kalian bagaimana hubungan Yakub dengan anaknya? Maka Al-Quran cerita kepada kita, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Jadi lihat bagaimana wasiat Ibrahim dan Yakub kepada anak-anak mereka. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, dan seterusnya. Yakub ayah kan mainan. Siapa lagi setelah itu para hadirin? Kita lihat cerita Luqmanul Hakim. Dia adalah sosok ayah. Itu puncak Al-Quran ketika berbicara tentang pendidikan seorang anak. Tidak muncul di sana seorang perempuan kecuali Maryam, karena memang dia tidak punya suami. Itu kasuistik. Dan di sana muncul ibu Musa yang menyusui Musa. Tapi yang menyusui itu kan? Menyusui itu kan? Karena itu satu memang yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang suami. Kasuistik, selebihnya tidak. Semua yang dibicarakan itu hubungan dan kedekatan antara ayah dan anak. Jadi kena ingat para hadirin berbahagia. Jadi anak kita pada hari ini begitu, dan bacut dia kena pegang. Lemik anak pekat karena sajan mai di urawannya. Lemik aja. Hana ijak saja ni akhir. Lemik. Jadi anak hari ini cantik-cantik, tampan-tampan. Tapi lemik, letoy, lebay para hadirin berbahagia. Dan lihatlah beberapa penelitian para hadirin, betapa Gen Z ini tidak disukai oleh banyak perusahaan para hadirin. Hai itu wong, kenapa pakai orang-orang yang sulit untuk bisa bekerja di tempat yang hai pakai lu. Betul-betul generasi yang lemah para hadirin. Dan itu karena keberadaan kita bersama mereka. Jadi intervensi kita dalam kehidupan mereka itu yang barangkali mungkin terlalu minim para hadirin berbahagia. Tidak tahulah bagaimana cara kita selama ini dengan anak-anak udayanya. Dan ini bukan hanya soal kehidupan di dunianya para hadirin. Dan kalau urusan dunia ini singkat sekali. Tapi lihatlah hari ini kamu menerima anak-anak di kampus, ya, anak-anak yang satu kelas, dan saya dari dulu mendengungkan cerita ini para hadirin. Kalau jumlah mereka ada 20 orang, yang sembahyang itu cuma 2 orang atau 3 paling banyak, anda lebih para hadirin. Selebihnya itu mayang jangan ngelak. Anak ini ada orang tuanya para hadirin. Di mana ayahnya? Natong telepon ayahnya, tak kebedah kali kata mayang. Sekarang kalau jam 10 ke atas para hadirin, jam 11 ke atas lah, lihatlah warung-warung itu. Dulu tak pernah kita lihat orang yang Acehnya itu ilu pandang para hadirin. Jina kabeh lagi, kalage apa dengan kalage bencong tu. Tu ilu pandang urau rampa dia bagau. Yang katroh kampung lewa-lewawe gede. Pak kampung ke kah Cundai pula. Dari Cundai aja gede nyantong ilu pandang. Pak Iyah dia anaknya para hadirin. Ada tidak orang tuanya tanya, kemana kau pergi, dengan siapa, hok, pajang kau bawa? Tidak tahulah para hadirin. Kita tidak tahu bagaimana kita dengan anak ini para hadirin. Jadi mereka jadi anak-anak yang liar pada hari ini. Dan itu berawal dari mana para hadirin? Pada usia kecil tadi itu. Pada usia mereka masih usia SD, ya. Ketika mereka masih usia SMP para hadirin. Ketika masih mereka usia SMA lah. SMA-nya kabrat. Tapi yang paling mudah itu sebenarnya di usia SD dan usia SMP. Tapi kita menduga kuat bahwa loss pendidikan orang tua itu justru di usia itu para hadirin. Di usia SD dan di usia SMP para hadirin. Orang tua itu tidak begitu. Jadi jangan ingat kamu. Jadi bak mayang-mayang. Sambil canda-canda. Salah seorang bilanglah begini kira-kira. Bet hatta mabut li male tiba anak-anak karaya-raya. Jadi jangan begini begitulah, jangan bertingkah aneh-aneh lah. Malu kita sama anak-anak kita yang sudah besar-besar itu. Maksud anak yang besar-besar ini maksudnya anak yang sudah sekolah SMA. Jadi kita sebagai orang tua udah cukup lah, udah boleh tobat lah, kira-kira begitu. Malulah kita sama anak-anak yang udah besar itu. Bagus para hadirin. Ya, ketika orang tua punya keinsafan sedemikian rupa. Tapi saya mengatakan itu sudah terlambat sekali para hadirin. Sudah terlambat sekali para hadirin. Karena pada usia itu anak-anak sudah sulit dipatahkan. Dia sudah punya watak dan karakternya sendiri para hadirin. Seharusnya kita malu sama mereka itu ketika masih anak itu di buayan para hadirin. Ketika anak itu masih dalam ayunan para hadirin berbahagia. Karena disitulah sesungguhnya anak itu merekam semua peristiwa hidup ini para hadirin. Anak itu mengenal kita siapa justru di situ.
Bukan ketika anak itu sudah berusia SMP, bukan apalagi ketika anak itu berusia SMA. Nya hanya direle katanya aja. Dia sudah jadi dirinya sendiri. Dia sudah punya karakternya sendiri. Kalau dia mencontoh kita sudah selesai. Makanya berhati-hati dengan anak kecil para hadirin berbahagia. Berhati-hati dengan anak bayi itu. Yang kita kira dia tidak tahu apa-apa, ternyata justru dialah yang merekam tentang kehidupan kita. Maka ada namanya anak itu mirip orang tua. Apa yang mirip, Iron? Cara ngomong, cara jalan. Padahal itu bukan genetik itu. Cara ngomong kita bisa rubah, cara jalan kita bisa rubah. Kenapa saya ini kalau ngomong mirip nyaurung dan kena kalian yahlung berapa yang kelagelo? Padahal gaya ngomong bisa dirubah, Pak. Gaya jalan bisa dirubah itu. Angleh urungnya aja dirubah ya. Tapi kenapa anak itu mirip dengan ayahnya itu? Dia meniru ketika dia masih bayi, Pak. Hinan masa meniru itu semua. Nah, jadi ketika ini soal kedekatan kita dengan anak. Kita barangkali ada satu masa kita dekat dengan mereka, tapi dekat yang tidak memiliki kualitas. Maka saya ingat betul Ahmad Al-Badawi, zaman Perdana Menteri Malaysia, ya, ketika dia ditanya tentang bagaimana dia dengan keluarga, dia mengatakan ini bukan soal berapa banyak kita bersama mereka, tapi seberapa berkualitas kebersamaan kita dengan mereka. Tanya anak naik rumah, tanya pinai rumah, hanya ijak merantau jauh anak. Tapi seberapa hubungan psikologis yang kita bangun antara kita dengan anak, para hadirin. Pernah tak berbuat ji, pernah tak dua saja ji, pernah tak bahas saja tanya anaknya, dan seterusnya, para hadirin. Jadi ini saya kira beberapa hal, saya kira menjadi perhatian, perlu menjadi perhatian kita bersama, para hadirin. Dan ini bukan hanya soal hari ini, tapi bagaimana masa depan. Dan ini soal investasi kita yang dalam makna yang sesungguh-sungguhnya, para hadirin. Jadi harusnya anak ini adalah orang-orang yang akan memberikan kebaikan kepada kita sejak di dunia ini sampai ketika kita mati dan sampai kita berhadapan di hadapan Allah besok. Harusnya dia betul-betul menjadi penolong kita, para hadirin berbahagia. Tapi kalau sekiranya mereka lemah, mereka tidak akan menjadi apapun sebagaimana yang diharapkan. Dan mudah-mudahan, para hadirin, Allah memberi kekuatan kepada kita semua, ya, dan perlu tapi ingat-ingat, ya, kepada saudara kita dalam soal pendidikan anak ini, para hadirin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.